tunangan saya dihapus. Saya nggak kuat lagi menahan patah hati ini. Tunangan saya tiba-tiba meninggalkan saya, Dok. Nah Tuan, jadi kedatangan Tuan kemari adalah ingin menyimpan memori Anda bersama tunangan Anda. Ya, saya tidak kuat lagi bila harus menahannya. Saya telah mencintainya sejak dulu. Nggak ada yang lain. Setahun yang lalu kami merencanakan akan menikah, lalu bertunangan. Tapi ia kabur bersama selingkuhannya, Dok. Hidup saya hancur. Tenang Tuan, tenang. Anda tidak bisa mengambil keputusan dengan emosi. Jadi, Anda telah mencintainya selama bertahun-tahun? Ya, Dok. Nggak ada yang lain. Itu berarti jika memori Anda disimpan bersama tunangan Anda akan melupakan masa lalu yang lama. Apakah Anda siap? Saya siap. Saya nggak akan bisa maju. Saya nggak bisa melupakan dia. Dan saya nggak bisa menata masa depan lagi kalau misalnya saya terus menang dia. Sekarang berapa dengan dokter minta, saya akan bayar berapapun. Dan ini cincin tunangan saya bersama dia. Silakan dokter buang bersama memori saya tentang dia. Apakah Anda benar-benar yakin Anda mengingat masa lalu Anda dengan jelas? Ada yang bisa saya bantu Tuan dan Nyonya? Jadi gini, Dok. Kami datang ke sini karena saya ingin suami saya ini lupa dengan mantan selingkuhannya. Karena dia ini terus-menerus mengingat mantan selingkuhannya itu siang dan malam, Dok. Sebenarnya saya tidak pernah memikirkan dia, Dok. Tapi kamu yang selalu memikirkannya. Tepatnya, kamu selalu memikirkan bahwa aku memikirkan dia. Aku nih nggak buta. Aku tuh bisa ngerasain ya ada orang ketiga di ranjang kita setiap kali kita bercinta. Dan setiap kali kita pergi ke suatu tempat, yang kamu pikirkan itu cuma, oh aku pernah kesini bersama dia dan kapan ya aku bisa kesini lagi bersama dia? Iya kan? Ternyata di sini ada pengarah yang pandai. Tenang Tuan, tenang Nyonya. Karena itu Tuan memori Anda. Dan saya akan mengadakan keharmonisan rumah tangga Tuan dan Nyonya. Lalu pihak ketiga tidak akan kembali lagi. Oke, bagus kalau gitu, Dok. Dan kamu silahkan ucapkan selamat tinggal sama mantan selingkuhanmu itu. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengisi formulir ini dengan lengkap dan silahkan tulis secara rinci deskripsi memori yang ingin dihapus. Silahkan. Biar saya aja, Dok, yang ngisi. Jangan kamu yang ngisi. Jadi, Dok, apakah ingatan yang sudah dihapus bisa dikembalikan lagi? Oh, jadi kamu masih belum rela buat ngelupain mantan selingkuhanmu itu? Iya. Tenang Nyonya. Memori Tuhan tidak akan hilang karena saya akan menyimpannya dengan baik-baik. Tapi permasalahannya adalah Tuhan tidak akan ingat pernah menyimpan memori Tuhan di sini. Dan satu-satunya jalan adalah melalui orang lain, yaitu Nyonya sendiri. Gak. Ini adalah ruang operasi kita, Pak. Salam dulu. Apakah operasi ini akan terasa sakit, Dok? Tidak. Tuhan tidak akan merasakan apa-apa. Hanya akan dibuat itu sejenak dan semuanya akan baik-baik saja. Dok, bolehkah saya bertanya sesuatu? Silakan. Kenapa Anda bekerja sebagai penyimpan memori? Saya hanya melakukannya untuk kebaikan orang yang saya kenal. Oke, dimulai pada hitungan ke-1. 1. Begini, Dok, saya
sudah lama kenal sama dia. Cuman entah kenapa sejak 3 tahun yang lalu dia mendadak lupa sama saya, dan saya yakin bahwa dia pernah menyimpan memorinya di sini. Benar demikian dok. Kenapa Anda butuh yakin memorinya disimpan di sini? Ya, karena saya rasa mantan istrinya memang sedia untuk menyimpan memorinya bersama saya di sini. Padahal kami benar-benar butuh memori itu dong untuk hidup bersama berdua sekarang. Dan sekarang mereka sudah cerai kok. Dan dia menunjukkan banyak bukti bahwa memang kami pernah menjalani masa-masa ini bersama. Cuma saya benar-benar nggak ingat masa-masa itu. Kapan dan di mana tepatnya kami menjalani kenangan yang indah itu. Dan saya rasa jika ingatan saya kembali, saya rasa saya akan lebih yakin untuk menikahinya dengan segera. Jadi Anda telah bercerai dengan istri Anda? Ya, 2 bulan yang lalu. Oh ya, dan saya sudah lama menanti saat itu. Oke, mungkin memang saatnya sekarang saya untuk membuka kartu. Memang saya ingat dengan Tuhan, dan waktu itu Tuhan dan istri Tuhan yang terdahulu datang kemari, dan istri Tuhan meminta supaya ingatan Tuhan disimpan di sini. Oh, thanks God. Ini kan sayang. Jadi semata-mata ingatan Anda disimpan di sini untuk kebaikan rumah tangga Tuhan dan istri Tuhan terdahulu. Tapi memang takdir tak lain, dan Tuhan harus bertemu dengan kekasih yang terlupakan. Jadi saya akan bantu membagikan memori Tuhan. Terima kasih banget ya dok ya. Terima kasih dokter. Tapi selain itu dok, ada masalah yang kami datang kemari. Jadi saya ingin memorinya bersama istrinya juga disimpan di sini. What? Kita nggak ngomongin masalah itu kan? Iya, dan kamu udah janji. Memori itu kan yang buat kamu nggak bisa hidup bareng aku. Kamu trauma. Tapi nggak bisa langsung seperti itu sayang. Kenapa enggak? Hubunganku tidak sesimpel itu dengan mantan istriku. Berbeda dengan hubungan kita, keluargaku, teman-temanku. Mereka kan heran kalau misalnya aku nggak ingat sama sekali tentang hubungan kami. Come on, dari dulu aku bisa kompromi sama lingkungan kamu. Dari dulu, kalau kamu inget, aku selalu jadi yang kedua di mata kamu, di hati kamu. Dan sekarang aku nggak mau jadi yang kedua lagi. Jadi pilihannya cuma 2. Kamu ngelupain dia atau kamu lupain hidup bareng sama aku. Jadi saya pernah ada di ruang itu. Ya, masih ingat dengan jelas. Dan seperti pasien-pasien lain, Anda bertanya apakah ini akan menyakitkan atau tidak. Dan saya menjawab, semuanya akan baik-baik saja, dan Anda hanya dibuat tidur sejenak dan tidak masalah apa-apa. Saya benar-benar tidak bisa mengingatnya. Oke, silakan duduk. Proses kali ini akan berlangsung agak lama Tuhan, karena memakan 2 tahap, yaitu tahap penyimpanan dan pembalian memori. Bolehkah saya bertanya sesuatu dok? Ya, silakan. Kenapa Anda bekerja sebagai penyimpan memori? Anda pernah menanyakan pertanyaan ini sebelumnya? Saya hanya melakukan ini untuk kebaikan orang lain saja. Oke, kita mulai pada hitungan kedua. 1, 2. Apakah Anda benar-benar yakin selama ini tidak hidup dengan wanita lain? Ya, saya cukup ingat ketika pertama kali bertemu dengannya 5 tahun yang lalu. Saya memang tidak terlalu mengingat detail masa itu. Tapi mungkin hal itu karena saya terus sibuk dengan hidup saya dan melupakannya. Yang saya yakin adalah saya benar-benar tidak ada wanita lain saat itu. Ini Tuhan, saya beri satu penggambaran. Bagaimana jika ternyata tunangan Anda adalah selingkuhan dari pernikahan Anda sebelumnya dengan istri Anda, dan kemudian tunangan Anda datang kemari, kemudian dalam sekejap menghapus ingatan Anda bersama istri Anda? Mungkinkah serumit itu dok? Ya, zaman memang semakin rumit. Orang tidak hanya melupakan sesuatu, tapi mereka juga lupa telah melupakan.
Memang saatnya sekarang saya harus membawa kartu. Anda adalah salah satu pelanggan saya dan ini adalah ketiga kalinya Anda datang kemari. Saya akan membantu Anda menjalani masa depan. Saya terpaksa membuka kartu. Jadi apa yang telah saya lakukan di sini, Dok? Mari kita lakukan operasi supaya Anda mengerti. Jadi sudah 2 kali saya melakukan operasi di ruangan ini, Dok. Iya, 2 kali. Anda 2 kali melakukan operasi penyimpanan sehingga Anda melupakan segalanya. Hanya yang melakukan operasi pengambilan saja yang dapat mengingatnya. Oh, hebat. Saya benar-benar tidak bisa mengingatnya. Iya. Silakan duduk. Prosesnya tidak akan sakit, hanya dibuat itu sementara saja. Ya. Bolehkah saya bertanya sesuatu, Dok? Ya, silakan. Kenapa Anda bekerja sebagai penyimpan memori? Dejavu. Anda pernah melakukan perayaan sebelumnya? Saya hanya ngirim pada orang lain yang mampu mengingat memorinya, sedangkan saya tidak. Relax, Wan. Akan dimulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Anda sudah melihat semuanya, bukan? Sekarang, tentukan masa depan Anda.